Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas preview match Chelsea melawan Pafos di UCL Group Stage putaran ke-7. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Temanggung, True Blue dari Samarinda, dan True Blue dari Labura, Sumatera Utara. Terima kasih buat kalian yang sudah join ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen respect dari gue. Dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk kasih hype di video ini, supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Kita mulai aja ya. Laga ke-7 di UCL Group ini tentu akan sangat menentukan nasib Chelsea di pagelaran UCL di musim ini. Sisa 2 match untuk memastikan Chelsea bisa langsung melaju ke knockout stage tanpa harus mengikuti playoff. Keduanya harus dimenangkan oleh Chelsea. Tentu dua ini akan ada laga yang sangat sulit, yaitu di laga di putaran ke-8 saat kita akan berkunjung ke Naples untuk menghadapi Napoli yang saat ini ditukangi oleh Antonio Conte. Rekor Chelsea di pagelaran UCL musim ini juga cukup baik dengan meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Chelsea saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen sementara, berbeda 2 poin dari peringkat yang dapat dipastikan langsung melaju ke knockout stage. Menang di laga ini akan menjadi langkah yang baik buat Chelsea karena di match terakhir seperti yang udah gue bilang, kita akan menyambangi Napoli ya di kandangnya, dan ini tentu akan menjadi modal yang sangat penting buat Chelsea sebelum laga hidup dan mati Chelsea di fase knockout ini. Laga ini juga akan menjadi laga keempat Liam Rossonier di kompetisi berbeda. Debut yang dihadapi oleh Liam Rossonier ini di 4 pertandingan berbeda, di FA Cup, di Carabao Cup, Premier League, dan terakhir di UCL Group Stage. Beruntung ya buat Rossonier ini bisa merasakan 4 kompetisi langsung di 4 pagelaran pertama dia saat menukangi Chelsea. Sejauh ini Rossonier berhasil mengantongi 2 kemenangan dan 1 kekalahan di 3 laga perdana Rossonier di Chelsea. Gue pribadi belum bisa menebak sistem seperti apa yang akan dimainkan Liam Rossonier, karena di 3 pertandingan tersebut Liam Rossonier ini memainkan banyak banget variasi dalam sistem yang dia bangun. Di Charlton kita melihat Liam Rossonier ini mampu menguasai hampir seluruh pertandingan, 72 possession dan 30 shoot berhasil dicatatkan oleh Liam Rossonier di pertandingan FA Cup tersebut. Di pertandingan melawan Arsenal, walaupun kita kalah dengan skor 3-2, tapi Liam Rossonier berhasil membangkitkan kembali semangat para skuad Chelsea setelah ketinggalan 3-1 di pertandingan tersebut. Liam Rossonier melakukan banyak pergantian yang menurut gue juga tepat guna, dan memang di pertandingan tersebut setup game yang dilakukan oleh Liam Rossonier ini agak sedikit berantakan ya. Tapi dengan hasil 3-2 menghadapi Arsenal yang saat itu menurunkan seluruh skuad terbaiknya kecuali kiper ya, Kepa Arrizabalaga, ini membuat para fans cukup optimis dengan keberanian Liam Rossonier menghadapi laga-laga besar. Dan di pertandingan terakhir melawan Brentford, ini totally berbeda dengan apa yang ditampilkan di 2 pertandingan sebelumnya. Setup game Liam Rossonier di pertandingan ini lebih pragmatis, memainkan bola direct yang langsung menuju ke final third Brentford, dan ini membuat permainan Chelsea tidak cukup baik di pertandingan tersebut karena tidak banyak kombinasi permainan yang kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi Chelsea berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 dan mampu membawa 3 poin setelah mengalahkan Brentford. Kabar baik di match ini, Malo Gusto yang kemarin sempat diinfokan cedera, saat ini sudah mengikuti latihan kembali. Selain itu, Esugo juga sudah berada di bangku cadangan ya pada saat match melawan Brentford di Premier League kemarin. Dan ketatnya jadwal yang ada setelah pertandingan ini, Chelsea akan menghadapi Crystal Palace away, dan itu tentu memaksa Rossonier ini untuk melakukan rotasi di pertandingan kali ini ya. Selain untuk memberikan jam terbang bagi para pemain lain, ini juga rotasi akan sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan skuad Chelsea bertanding dengan kemampuan terbaiknya di match ke-23 di Premier League di akhir pekan ini. Chelsea akan bertandang ke Crystal Palace menghadapi tim yang sedang terombang-ambing ya, karena isu internal yang saat ini sedang terjadi, ditinggal Gehi dan juga pelatih yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan Crystal Palace. Tentu ini akan menjadi keuntungan buat Chelsea. Sementara itu dari Pafos FC adalah klub sepak bola asal Siprus yang mencatatkan sejarah besar dengan lolos ke fase Liga UEFA Champions League untuk pertama kalinya di musim ini. Didirikan pada tahun 2014, berarti sekitar 11 tahun yang lalu ya, Pafos menjadi salah satu klub termuda yang berhasil bertanding di kompetisi elit Eropa ini ya.
Mereka lolos setelah menjadi juara Liga Divisi Pertama Siprus untuk pertama kalinya pada musim kemarin. Tentu ini menjadi keuntungan buat Chelsea dengan tim muda yang masih benar-benar baru established sejak 11 tahun lalu melawan tim yang sudah 100 tahun lebih berdiri. Ini harusnya Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini dengan sangat mudah ya. Tapi di sini yang menarik di pertandingan ini akan kembalinya David Luiz, seorang defender Chelsea yang berhasil membawa Chelsea menjuarai Champions League untuk pertama kalinya kembali lagi ke Stamford Bridge. Karena saat ini David Luiz menjadi salah seorang pemain yang berada di Pafos dan kemungkinan besar akan diturunkan pada laga melawan Chelsea. Secara hitung-hitungan kertas kita mampu dengan mudah harusnya mengalahkan Pafos di pertandingan ini, tapi lagi-lagi Champions League ini selalu membawa cerita yang menarik untuk semua tim yang berlaga di pagelaran ini. Situasi tidak bisa kita tebak apa yang akan terjadi di pertandingan ini. Tentu kita berharap Chelsea mampu menang dengan meyakinkan di matchday ke-7 kali ini. Seperti apa susunan starting 11 yang menurut gue layak diturunkan di pertandingan kali ini, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian semua yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, kalian langsung scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Liam Rosenior di pertandingan ini menurut gue akan tetap menurunkan setup hybrid seperti yang dia lakukan di beberapa pertandingan kemarin. Tetap menggunakan skema atau bagan official yang sering digunakan oleh Enzo Maresca sebelumnya, yaitu formasi 4-2-3-1, dan akan berubah menjadi setup 3 back di saat in possession, 4 back di saat Chelsea out of possession dengan high pressing tinggi. Untuk goalkeeper di pertandingan kali ini menurut gue Filip Jorgensen ini akan diturunkan di pertandingan melawan Pafos. Selain dia juga kadang-kadang akan pergi ke West Ham dan membutuhkan menit bermain, tentu pertandingan melawan Pafos ini menjadi arena Filip Jorgensen untuk menunjukkan kemampuannya ke Liam Rosenior. Di pertandingan melawan Charlton, Filip Jorgensen bermain dengan sangat cemerlang, berhasil menciptakan setup game dan membantu para defender untuk melakukan aliran bola untuk menciptakan momentum serangan, dan ini tentu yang diharapkan oleh Liam Rosenior akan terjadi lagi di pertandingan melawan Pafos ini. Buat dua center back di pertandingan ini, menurut gue, Liam Rosenior akan mencoba kombinasi terbaru yaitu Badiashile dan Fofana dimainkan di pertandingan kali ini. Badiashile seperti yang sudah gue info di preview match kemarin ya, setelah gue menonton kembali pertandingan melawan Arsenal, menurut gue Tosin dan Badiashile ini cukup cocok dengan iklim formasi yang diciptakan oleh Liam Rosenior di Chelsea pada saat ini. Permainan yang dengan tempo lambat dan juga banyak passing-passing pendek ini mereduce kemungkinan yang terjadi untuk error yang sering dibuat oleh Badiashile maupun Tosin. Dan kita tahu dengan adanya Badiashile dan Tosin, ini tentu aliran bola akan sangat baik ya, karena mereka tidak mampu membawa bola jauh ke depan, tidak seperti Wesley Fofana ataupun Trevoh Chalobah. Ini yang menurut gue sangat disukai oleh Liam Rosenior di pertandingan-pertandingan yang bisa dimainkan Tosin maupun Badiashile. Wesley Fofana ini tentu akan menjadi commander center back yang akan mengatur line up lini belakang Chelsea supaya lebih disiplin di pertandingan kali ini. Wesley Fofana memiliki tackling dan blocking yang sangat baik dan juga aerial duel yang menurut gue cukup baik ya di setiap pertandingan, dan dia mampu mengalirkan bola ke area yang lebih advance lagi. Dia bisa maju ke depan membantu lini tengah untuk membuat atau membangun momentum serangan. Tentu duet ini kita akan lihat apakah berhasil di pertandingan kali ini. Untuk left back, di sini gue akan pasang Jorel Hato ya, mengistirahatkan Marco Correa dan memainkan Jorel Hato, walaupun Marco Correa mungkin masih mampu dimainkan full 90 menit di pertandingan kali ini, tapi Jorel Hato akan diberi kesempatan oleh Liam Rosenior karena gue yakin pelatih baru ini masih ingin mengakses siapa saja pemain yang bisa dimaksimalkan oleh Liam Rosenior ini di skema yang akan dia ciptakan. Hato ini juga kemarin bermain cukup baik ya, dan semoga aja dia sudah pulih sehingga dia bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Di pertandingan melawan Charlton dia berhasil menciptakan gol tendangan yang sangat keras, volley yang luar biasa, dan semoga di pertandingan kali ini dia bisa memainkan peran yang sama seperti yang dia mainkan di pertandingan melawan Charlton. Di right back akan gue pasang Malo Gusto, tapi sebenarnya gue pengen Reece James, tapi yang gue khawatirkan adalah cedera ya, yang lagi-lagi sangat mengganggu kinerja para pemain Chelsea di pertandingan kali ini. Malo Gusto yang kemarin sudah terlihat di area training ini mungkin akan dipasang di babak pertama oleh Liam Rosenior, dan saat kondisi sudah mulai unggul atau kita sudah mulai bisa berkembang dengan nyaman di pertandingan ini, Reece James mungkin akan dimasukkan untuk lebih menstabilkan lini belakang Chelsea. Nah, kasih pendapat kalian kira-kira untuk right back dan starting 11 di lini belakang Chelsea ini siapa saja yang layak dimainkan di pertandingan kali ini.
Buat gue midfield, Moises Caicedo dan Andre Santos ini akan dimainkan kembali seperti duet yang dilakukan Liam Rosenior di pertandingan melawan Charlton. Kita tahu bagaimana sangat efektifnya Moises Caicedo dan Andre Santos, dan semoga aja di UCL Group Stage ini mereka bisa mengeluarkan kemampuan yang sama seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan melawan Charlton. Buat left wing ini akan gue pasang Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Walaupun performanya di beberapa pertandingan ini kurang meyakinkan ya, tapi gua melihat Liam Rosenior ini sangat memuji Pedro Neto sejauh ini. Dia sangat memberikan rating yang tinggi buat Pedro Neto ya. Dan mungkin Pedro Neto akan diuji di pertandingan ini apakah mampu menciptakan GA atau memberikan impact yang instan buat Chelsea. Dan ini tentu akan menjadi evaluasi juga buat Pedro Neto. Untuk right wing, gue berharap Estevao William yang dimainkan di pertandingan kali ini, tapi Crystal Palace kelihatannya lebih penting buat Estevao William dimainkan ya daripada Pavos. Cuma kita masih butuh gol dan kemenangan di pertandingan ini. Mungkin Estevao William ini bisa dimainkan di menit pertama atau justru Joe Pedro yang dimainkan di menit pertama dan masuknya Estevao William ini mungkin bisa di babak kedua ya. Di antara dua pemain ini mungkin akan dimainkan salah satunya untuk ditaruh di lini sayap kanan karena menurut gua gol dan kontribusi ini masih sangat dibutuhkan saat melawan Pavos. Di posisi nomor 10, gue akan pasang Enzo Fernandez karena Cole Palmer yang kayaknya masih butuh istirahat dan mengembalikan match fitnessnya mungkin akan dimainkan di babak kedua, mungkin di menit 60 atau justru mungkin Cole Palmer yang akan dimainkan dulu kemudian diganti di babak kedua. Tapi menurut gue memasang Enzo Fernandez di posisi nomor 10 dengan backup dari Moises Caicedo dan Andre Santos ini tentu akan menambah firepower Chelsea di lini serang Chelsea di pertandingan kali ini. Dan harapannya semoga Chelsea mampu membuat gol lebih cepat ya, jauh lebih baik dan bisa nyaman untuk memainkan pertandingan ini sehingga bisa dengan nyaman melakukan rotasi untuk memberikan menit bermain kepada para pemain muda atau memberikan match fitness untuk para pemain yang baru kembali dari cedera. Buat posisi nomor 9, gue akan pasang Liam Delap. Gue pengen banget melihat Liam Delap kembali lagi ke starting 11 dan menciptakan gol di pertandingan kali ini ya. Karena itu akan memboosting kepercayaan diri Liam Delap yang kelihatannya sudah mulai menemukan gritnya lagi ya di setiap pertandingan. Kita lihat di pertandingan melawan Brentford, pergerakan Liam Delap yang sangat mengancam ini harus dijatuhkan dan akhirnya membuahkan penalti buat Chelsea. Dan semoga di pertandingan ini dia bisa bekerja dengan baik dari menit pertama dan menciptakan gol ya, bahkan mungkin brace di pertandingan ini sehingga dia bisa dengan lebih pede lagi menghadapi pertandingan melawan Crystal Palace di weekend nanti. Overall rotasi ini sangat gue harapkan di dalam pertandingan ini ya. Semoga Liam Rosenior ini bisa mampu memenangkan pertandingan lebih cepat, kill the game mungkin di babak pertama, sehingga bisa melakukan rotasi maksimal di pertandingan kali ini agar bisa memberikan menit bermain untuk para pemain muda. Karena di pertandingan melawan Arsenal kemarin, Mueka, salah satu striker muda Chelsea ini sudah dimainkan dan gue pengen melihat lagi aksi Mueka di pertandingan kali ini. Ada juga Reggie Walsh yang baru saja menandatangani kontrak dengan Chelsea dan gue berharap semoga bisa dimainkan juga di pertandingan kali ini. Ada Ibrahim Rabac yang baru juga ya kemarin diresmikan menandatangani kontrak dengan Chelsea dan semoga aja Ibrahim Rabac ini bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Karena gue cukup penasaran seperti apa permainan para pemain muda ini ya, dan juga Jesse Derry ini yang juga menjadi salah satu katanya wonderkid Chelsea dan semoga kita bisa melihat penampilan para pemain muda di pertandingan kali ini ya. Dan yang menarik juga adalah kemampuan Jimmy Gittens yang mungkin akan dicoba lagi oleh Liam Rosenior di pertandingan kali ini. Seandainya Jimmy Gittens ini sudah pulih dan bisa dimainkan, semoga bisa memberikan impact juga ya di pertandingan ini karena kita tahu di pertandingan melawan Charlton ini Jimmy Gittens diberikan kesempatan untuk menjadi starting. Tapi di sini mungkin stage yang agak sedikit lebih serius daripada FA round 5 kemarin ya saat melawan Charlton. Tentu ini mungkin Estevao yang akan diturunkan pertama. Laga ini adalah pertandingan yang wajib menang menurut gue, walaupun di atas kertas Chelsea sangat diunggulkan, jauh diunggulkan daripada Pavos ya. Tapi Pavos di musim ini mampu mengalahkan Villarreal dengan skor 1-0 di kandang Pavos. Dan ini menjadi red alert buat Chelsea bahwa Pavos ini bukan tim yang hanya ikut meramaikan di kompetisi ini ya. Kita juga ingat pertandingan melawan Karabakh itu bagaimana Chelsea begitu kesulitan untuk menembus pertahanan Karabakh padahal di atas kertas Chelsea dan Karabakh ini memiliki nilai value dari total tim yang sangat jomplang ya. Tapi di lapangan tentu itu tidak mencerminkan apa yang terjadi. Akhirnya Chelsea bisa mengejar ketinggalan 2-0 di babak kedua dan akhirnya berhasil membawa pulang 1 poin dari Karabakh. Nah tentu hal-hal tersebut ini juga wajib diwaspadai oleh Liam Rosenior di pertandingan kali ini. Dan yang pasti Chelsea menurut gue harus lebih inisiatif menyerang dari babak pertama jika ingin
menang dengan nyaman dan melakukan rotasi dengan nyaman di pertandingan kali ini. Gue berharap game ini seperti saat kita melawan Charlton ya, setup yang sangat tenang, juga membangun momentum yang sangat enak untuk menyerang. Ini bisa akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang signifikan. Ini tentu akan membantu Chelsea untuk lebih advance lagi menuju ke fase knockout di pertandingan terakhir ya. Rosenior lagi-lagi akan diberikan ujian di matchday Champions League ini untuk menepis keraguan para fans. Memainkan sepak bola pragmatis mungkin bisa menjadi jalan keluar Rosenior di musim ini, karena sebelum seluruh squad ini paham betul apa yang diinginkan Rosenior dengan sistemnya dan menerjemahkan keinginan formasi Rosenior di antara para pemain tentu membutuhkan waktu. Jadi pilihannya adalah bermain pragmatis, memenangkan pertandingan, kill the game secepat mungkin. Itu mungkin adalah solusi terbaik Rosenior sebelum seluruh tim benar-benar menjadi satu dengan apa yang dia inginkan. Coba tulis pendapat kalian mengenai starting 11 yang sudah gue bikin dan juga pertandingan ini, seperti apa pertandingan Chelsea melawan Pafos di putaran ke-7 Group Stage Champions League di musim ini. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini. Yang paling penting adalah subscribe dan nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.